lagi ke acara jumpa-jumpa. Ya, ini acara Jumpa pers ini. ini kita akan kembali lagi ya ke pembahasan mingguan. Mungkin sebelumnya kita ke Bung Pandu, mungkin ada isu-isu terkait ekonomi di Kaltim bisa disampaikan. Kalau bisa yang isu yang senang-senang aja lah, nggak usah isu-isu yang sakit-sakit gitu. Waduh. Kan masyarakat kita ini sudah sakit, masa harus sakit lagi gitu kan, yang enak-enak lah. Tapi anu ya memang. Hari ini tuh ada rilis dari BPS Kaltim. Tapi memang mau nggak mau beritanya emang nggak baik. Aduh, ini. Jadi Tapi gimana, bisa nggak itu, nggak baik itu dibikin supaya tetap baik gitu? Nggak bisa ya? nggak bisa. Jadi untuk dari rilis BPS untuk ada beberapa data ekonomi yang diungkapkan ya. Untuk yang pertama itu terkait kinerja ekspor dan impor sepanjang 2020. Nah, ternyata hadirnya pandemi itu benar-benar berdampak luar biasa. Untuk kinerja ekspor sendiri itu turunnya mencapai 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara impor jauh lebih dalam, di atas 50%. Nah, sebenarnya di akhir-akhir tahun itu kinerja ekspor dan impor kita itu membaik, bisa tumbuh 14%, tapi ya gitu, tidak bisa menutupi penurunan yang pas di pertengahan bulan, di awal bulan, di pertengahan tahun sama awal tahun. Nah, jadi secara kumulatifnya tetap minus 19% untuk ekspor dan 50-an% di impor. Nah, itu sih. Nah, selain kinerja ekspor dan impor, Kaltim pada awal tahun ini sudah ada perbaikan sedikit ya di daya beli masyarakat. Terlihat dari inflasi kita yang kita sudah mengalami inflasi sebesar 0,14%. Ini karena kali ini karena bantuan atau stimulus itu ya? Ya, itu mungkin salah Udah satu. dapat stimulus belum? Aduh. Dari pemerintah. Alhamdulillah belum sih. Bang Tom ini yang udah dapat stimulus. Karena pelaku UMKM ya. Oke, siap. UMKM dia kan. Dapat. Nah, Wah, lumayan loh. itu sih kalau dari data-data rilis dari BPS kemarin. Nah, kemudian ada juga pasar saham kita itu yang tekanannya luar biasa dengan adanya PPKM. Nah, ini juga bakal menjadi isu kita untuk mungkin masih di minggu ini ya, tentang terkait PPKM. Nah, sepanjang minggu lalu itu indeks harga saham gabungan itu turunnya luar biasa sampai melewati titik kritis kita di 6.000. Kemarin tuh di penutupan akhir di 5.800-an. Di penutupan akhir pas Jumat. Hari ini alhamdulillah ada perbaikan, tapi tetap kayaknya diprediksi karena masih ada peningkatan kasus Covid ya, kayaknya masih tertekan untuk sepanjang pekan ini. Itu sih kalau untuk dari Probis ya, isu sorotan selama mungkin sepekan inilah ya. Yeah. Kalau untuk edisi akhir pekannya gimana nih untuk tampilan Metro Weekend? Nah, kami kalau di akhir pekan ini ingin kan Februari ini tuh identik dengan Hari Kasih Sayang. Nah, kami pengen mengulas hal-hal baru apa yang bakal dilakukan oleh pasangan ketika di masa pandemi ini. Kan kalau kemarin hari ada yang viral kalau nggak salah ya, di Samarinda itu dia ngungkapin ulang tahun lewat baliho ditaruh di perempatan Lembu Suwana. Nah, ada hal-hal unik yang muncul di masa pandemi ini. Nah, kami coba pengen ulas terkait ungkapan rasa sayang di masa pandemi. Nah, itu sih. Tapi sebelum menuangkan dalam tulisan mau diaplikasikan dulu kan ya? Siapa tahu untuk istri tercinta ya kan? Bisa jadi tuh kayaknya. Nah, itu. Oke. Ya, Kalau dari yang lainnya masih ada inspirasi-inspirasi dari pelaku UMKM yang sukses, juga ada promo makanan di beberapa hotel di Samarinda. Itu sih kalau dari edisi minggu untuk Metro Weekend.
Oke, kita udah mendengar dari paparan tim Metro Bisnis ya. Nah, kita sekarang pengen mendengar dari isu-isu kota. Nah, mungkin ini bisa Bang Ismet. Nah, dia lah yang penguasa kota ini mau menjelaskan atau Penguasa kota isu-isu aslinya ini. kota ini. Silakan. Penguasa kota tapi nggak ada uangnya. Ya mungkin isu-isu pekan ini ya masih seputar COVID lah ya. Terutama mulai hari ini kan ada perpanjangan PPKM itu sampai 2 pekan ke depan itu. Nah yang menariknya pemeriksaan antigen itu di pintu masuk itu kan biasanya kan sudah terjadwal tuh pagi sama sore. Nah kali ini itu acak nih ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam. Ini diambil supaya nanti sampelnya lebih merata gitu ya. Jadi diambilnya acak itu. Mungkin nanti kita akan kita akan lebih banyak perhatian ke arah sana. Yang kemudian yang kedua ada statement menarik dari jubir COVID bahwa di Jakarta itu sudah ada ditemukan mutasi mutasi virus corona. Nah itu juga akan menjadi perhatian DKK di sini apakah mutasi itu sudah masuk ke Balikpapan. Karena apa? Karena mutasi itu dia penyebarannya lebih cepat daripada virus corona. Nah ini lebih berbahaya, karena itu maka masyarakat betul-betul diminta untuk menerapkan itu namanya 4M itu. Karena kalau ini nggak diterapkan dengan benar ini ya virus mutasi yang ini benar-benar lebih berbahaya daripada virus corona COVID yang 19 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lantas Balikpapan itu lagi memasang sejumlah kamera untuk persiapan tilang elektronik. Saya kira ya mungkin di awal Februari ini sudah mulai dipasang, diperkirakan di akhir Februari sudah bisa, karena dia itu targetnya 2 pekan pasang. Nah, karena nggak banyak, 6 titik dipasang itu. Dengan begitu maka ya ini menjadi menjadi perhatian juga lah bagi warga kota. Kalau selama ini melanggar rambu, melanggar marka, melanggar traffic light itu nggak ada yang catat, sekarang ada rekaman tuh, dan itu nanti langsung terekam. Begitu kita mengurus STNK langsung terakumulasi semua tuh pelanggaran kita. Waktu bayar pajak ya? Waktu bayar pajak ya. Jadi mungkin isu pekan ini ya 3 itu deh ya, untuk rekaman kota. Saya kira demikian. Yang menjelaskan ya, Ini bahaya nih kalau misalkan virusnya bermutasi nih. Salah-salah nanti kita jadi X-Men semua nih. Boleh jadi. Kan? Ya semoga aja kita yang terjangkit itu tidak jadi X-Men ya. Oke, kita udah mendengar nih dari penguasanya kota yang katanya tidak punya uang tapi bisa mengendalikan. Oke, kita sekarang mau mendengar dari penguasanya olahraga nih. Nah, ini nih penguasa. Mungkin yang punya klub. Yang punya wartawan di Eropa. Iya, jadi untuk pekan ini kalau sekarang yang hangat ini saat ini sedang hari terakhir untuk bursa transfer musim dingin ya, baik semua liga elit Eropa. Jadi masih memantau ini bintang-bintang yang kemungkinan bakal pindah. Kalau sebelumnya kan sudah ada Ozil yang ke Fenerbahce, kemudian ada juga Martin Odegaard yang ke mana? Ke Arsenal. Kalau untuk yang bintang yang besar dengan nilai-nilai wah ini kayaknya belum mungkin hari terakhir ini. Tapi ada beberapa nama seperti Christian Eriksen yang kemungkinan kembali ya ke Tottenham, ada juga Dele Alli itu kemungkinan ke PSG. Tapi itu deal-deal yang bisa terjadi di detik-detik atau jam-jam terakhir deadline bursa transfer. Tapi semua bisa berhasil, tapi
semua bisa nggak berhasil. Jadi menugasi wartawan untuk mewawancari satu-satu orang itu. sudah banyak yang tahu, banyak mata-mata. Jadi untuk bursa transfer kita masih tunggu perkembangan terakhirnya. Ya memang mungkin bisa kalau sesuai waktu kan besok sih, maksudnya sesuai waktu di sini gitu kan. Tapi biasanya ini sudah ramai dibicarakan. Terus untuk kompetisi yang paling hangat ini mulai minggu ini itu ada semifinal Coppa Italia. Ini dibagi 2 leg nih. Pertama nanti itu Inter Milan sama Juventus. Kemudian ada Atalanta sama Napoli. Kalau AC Milan ya mohon maaf ya. Sudah gugur duluan. Iya. Jadi leg pertama nanti Rabu dini hari AC Milan sama Juventus, kemudian esoknya Atalanta sama Napoli gitu kan. Ya tentu walaupun ini salah satu gelar yang cukup sangat bergengsi lah di Italia, karena kalau Inter Juve sudah pasti ya. Atalanta juga sebagai yang beberapa tahun ini menjadi kuda hitam dan sudah lolos juga Liga Champions beberapa kali dan memang masih berupaya untuk memburu gelar dia. Ya kalau olahraga itu saja yang mungkin yang ramai dari sepak bola luar ya. Kalau sepak bola Indonesia ya ya masih istirahat, masih nunggu dulu kan. Menarik karena apa? Kita beli bola dapat bonus tinju. Iya. Ya, oh iya satu lagi ada ini juga hasil evaluasi dari BWF World Tour Final kemarin untuk bulu tangkis Indonesia. Jadi ini hampir sesuai prediksi Mas Pandu ini. Kalau Muhammad Ahsan Hendra ini hampir juara juga. Hampir juara. Nyaris ya. Jadi ada beberapa koreksi dari pelatih dan tim bulu tangkis Indonesia. Itu saja. Tidak ada prediksi untuk Milan. Milan akan juara pada waktunya. Iya. Entah kapan ya, Ya. musim ini atau musim ke depan, kita tunggu saja. Ya. Oke, kita sudah mendengar dari Bung Thomas pemaparan dari isu terkait olahraga. Sekarang kita mau dengar nih isu utama Kaltimpos nih yang mau dipaparkan selama sepekan. Oke, Bung Rizky, silakan. Halo guys, selamat malam. Di belakang ini. Drummer ya. Ya, untuk highlight halaman utama atau halaman 1 Kaltimpos edisi 2 Februari besok. Pertama, hari ini ada sidang lanjutan dari OTT korupsi di Kabupaten Kutai Timur yang menyeret mantan Bupati Kutai Timur Pak Ismunandar dan mantan Ketua DPRD Kutim Bu Encek, pasangan suami istri loh itu. Terus 3 kepala dinas lainnya, jadi ada 5 yang diperiksa hari ini. Agendanya itu pemeriksaan atau saksi mahkota. Jadi sesama terdakwa ini memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya gitu loh. Jadi sama-sama dikonfrontir keterangannya. Itu untuk besok. Jadi selain mengupdate perkembangan kasus sidang Bupati Kutim itu juga ada ini yang agak alot nih soal PPKM. Jadi sama Balikpapan ini menyinggung kota Samarinda nih. Kenapa sih Samarinda nggak bisa PPKM tuh loh? Sementara di Balikpapan PPKM, di Bontang pun PPKM gitu kan, di Kukar juga PPKM gitu kan. Terus kenapa di Samarinda? Nah ini diprotes lah oleh Balikpapan, kenapa nggak Samarinda enggak gitu loh. Ternyata memang Samarinda nggak memenuhi syarat untuk PPKM gitu loh. Nggak memenuhi syarat gitu loh. Ada nggak sesuai syarat gitu loh dari tingkat keterisian rumah sakit misalnya gitu. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menegaskan bahwa Samarinda belum layak PPKM.
Nah, ulasannya itu besok nantinya seperti apa. Terus lanjutan berita selanjutnya untuk besok itu ada terkait perkembangan ibu kota negara. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar untuk pengembangan konsep IKN itu yang berbasis hutan. Jadi meskipun lambat, tetapi perkembangan proses pemindahan ibu kota negara ini tetap berjalan. Jadi anggaran-anggaran dari kementerian pun tetap turun gitu loh, tetap meskipun sedikit demi sedikit. Nah, salah satu yang akan turun adalah pengembangan konsep berbasis hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya kira 3 isu lokal itu yang akan kita siapin besok. Dan untuk isu ke depan ini kita akan menunggu siapa nantinya pengganti Pak Tohari, almarhum Pak Tohari sebagai wakil wali kota Balikpapan terpilih. Ada beberapa bursa yang sudah mulai mencuat, nah itu Kaltimpos sedang memverifikasi satu persatu mekanismenya seperti apa nanti penggantiannya dan siapa yang akan mengusung, siapa yang akan diusung nantinya, apakah Golkar sendiri mengusung juga atau PDIP mengusung juga atau partai pengusung koalisi ini siapa aja yang akan sama-sama mengusung nantinya gitu loh. Oke, saya kira untuk isu besok dan nanti kita itu dulu ya. Sampai jumpa. Baca Kaltimpos ya. Tentang isu utama kayaknya serius betul ya. Iya itu. Aduh. Oke guys, kita udah bahas soal isu utama soal Mas Pekan. Rencananya kalau untuk pekan nanti untuk edisi minggu kita mau mengulas soal landmark dari Tenggarong. Nah kebetulan nanti kita besok itu mau bikin rembuk etamnya. Nah kemungkinan hasil dari rembuk etam itu kesimpulan apa-apa kita akan coba tuangkan di edisi laporan khusus pada hari Minggu membahas soal landmark dari Tenggarong. Ya harapannya sih landmarknya nanti ini kayak di negara-negara negara-negara besar, negara-negara maju lah. Nah mungkin kayak di Paris ada Menara Eiffel yang ya maksudnya tuh orang datang ke sana itu juga ada yang difoto gitu kan ya. Maksudnya kalau kita ke Eropa kayaknya kalau nggak ke Paris foto di Menara Eiffel tuh kayaknya belum afdol kita ke Eropa gitu kan. Nah ini kalau bisa ketika belum ke Tenggarong ini kayaknya belum afdol kalau kita nggak foto di landmark yang nantinya akan dibangun. Nah ini kalau bisa juga landmarknya futuristik gitu ya. Ya saya rasa itu perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa ya besok sampai seminggu ke depan kalau terus terusnya lah berlangganan Kaltimpos. Oke, selamat malam.